Mungkin gak romo Nabi masih ada? Kan Nabi sudah mati 1400 tahun. Nah, ini kan kalam-kalam orang gak beradab. Mengatakan Nabi mati itu soal adab. Kenapa Sayyidina Umar marah kepada orang yang mengatakan mata Muhammad? Yang boleh mengatakan Nabi mati itu cuma Allah. Afa immata au kutila, itu di Quran. Sahabat menyebutnya wafah, tufya atau intaqala ila rafil ala. Hanya satu riwayat bil makna yang menyebutkan mata. Yang sahih mereka enggak nyebut kata mati. Kenapa? Di Quran lebih tinggi nabi atau syuhada? Mana yang lebih tinggi? Oke. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan para syuhada itu mati. Itu larangan, ini dalilnya. Makruh mengatakan Nabi mati. Karena Nabi lebih tinggi dari aulia. Bal ahya'un inna rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah SWT, mendapatkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Suaranya kedengeran? Lai tadanga. Pakai bahasa Indonesia nggak paham dia. Pakai bahasa Minang baru paham. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulahu ma arafnahu. Laulahu ma sallaina. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak kenal Allah. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, kita tidak bisa sholat pagi tadi. Tidak mungkin juga berkumpul pada pagi ini di tempat yang nama salah satu tempat di muka bumi dimuliakan Allah, yaitu Makkah, Serambi Makkah. Ini bukan Mekah baru Serambi. Semoga sesuai namanya, nurnya Makkah ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Hormat kami kepada Buya Karyadi Yahya. Maaf kalau salah sebut nama Buya. Mata Allah fi hayati. Dan juga bunda kita semua, Rosmawati. Ermayati. Mirip-mirip lah sama istri saya namanya. Eli Ermawati. Tapi wakalah cie. Nyo orang Piaman, Jobata, orang rumahnya orang wa. Tapi mau nang cek, lain tahu ya nak, aduh lah. Baik Bapak Ibu yang Allah, alhamdulillah hadir juga orang gaek kami, istri kami, alhamdulillah hadir, dan anak ambo hadir sedonyo, kawan-kawan. Buya Dr. Aldomi alhamdulillah hadir. Semoga kedatangan kami memperkuat jalinan ukhuwah Islamnya ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW, bentuk cinta kepada beliau, cinta kepada guru-guru, cinta pada masyayikh muassis tempat ini, Buya Bahar Yusuf, dan para pewakaf, para guru-guru, orang-orang yang dulu menghidupkan sunnah Nabi di sini, kita kirimkan semuanya. Wabil khusus yang hadir pada pagi ini. Al-Fatihah. Di depan kami ada kitab
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Sayyid, kalau orang di belakangnya ada Al-Husaini, Al-Hasani, berarti dia Sayyid. Cuma beliau ini tawadhu, enggak ditulis as-sayyidnya. Ya. Kalau di Pariaman biasanya yang zuriat Nabi itu di depan namanya ada Sidi. Cuma sayang itu tidak direkod dengan baik, tidak ditulis dengan baik, dikumpulkan secara rapi, lalu dikaji ulang, diteliti kembali, nanti ketahuan ternyata Sayyidina Ali pernah menanam darahnya di sini. Itulah maknanya. Ada zuriat Nabi, zuriat Sayyidina Ali di tanah Minang. Dan tidak hanya di Periaman, sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan di Jambi, di Palembang ada beberapa kampung mukanya muka Arab semua. Kalau kita kan Arab maklum. Kalau itu Arab semua. Kalau istri saya beneran Arab, alhamdulillah ya. Kalau kita Arab maklum. Itu mereka masih zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zuriat Nabi ini sudah datang ke sini sejak abad pertama Hijriah. Sahabat-sahabat Nabi sudah datang ke Indonesia, dulu disebut Tanah Jawi, itu sejak abad pertama sudah ada. Maka di Aceh itu ada 1 atau 2 kuburan yang diyakini kuburan sahabat Rasulullah SAW. Masalah percaya nggak percaya itu urusan lain. Di Gresik ada nisan yang menunjukkan apa? Ada perempuan yang berasal dari abad pertama Hijriah. Ya. Tes Samo lebih rancak le mengerti operator suara mbukete. Artinya negeri kita dahulu sudah banyak interaksi dengan Arab. Di Arab ada jahe gak di Arab? Lihat ada orang bertanam jahe di Arab. Di Maluku bertanam. Di Arab maklum tidak mungkin. Tapi kata jahe muncul di dalam bahasa Arab, yaitu zanjabil. Zanjabil, dan itu cuma tumbuh di daerah Khatulistiwa. Di Arab tidak pernah tumbuh pohon yang kemudian digunakan untuk mengawetkan jasad. Namanya kapur. Ini bukan cocok logi ya, ini sudah diteliti orang Barat. Di surat yang kita baca kalau subuh Jumat rakaat kedua surah Al-Insan disebutkan kafura. Apa arti kafura? Orang Arab itu pakai pohon kapur untuk mengawetkan dan untuk melezatkan, membuat makanan enak. Dulu berarti sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada hubungan budaya dan kebiasaan, hubungan perdagangan antara negeri kita dan Arab. Kapur dipakai oleh Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar. Fir'aun itu semuanya dibaluti dengan kapur. Padahal di Mesir tidak ada pohon kapur. Nggak ada pohon kapur. Itu pasti dari negeri kita. Bahwa negeri ini sudah punya hubungan dengan sana. Dan semua ini disebut sebagai pohon-pohon surgawi. Kapur, apa tadi? Ya, salsabila, apa itu salsabila? Ya, air mengalir. Semua itu gambaran surga, dan gambaran surga itu contohnya ada di negeri kita semua. Maka negeri ini disebut oleh seorang syekh dari Mesir dulu permisalan surga. Ada gunung-gunung, taman, di bawahnya ngalir
Jadi orang kita malah senangnya cari padang pasir, enak. Pai ke Arab, bopoto dake unto di belakang padang pasir. Cobalah tinggal di situ Kak Sari, minta pulang. Adik-adik kita kuliah ke Timur Tengah, sebulan pertama menangis itu hari. Tapi balai, tiket mahal, ke pulang balik. Para satis, para muhibbin Rasulullah SAW, saya dengar tempat ini diberkati dengan banyaknya para ulama dan para dai yang datang. Saya belum pantas lah disebut ulama, belum pantas juga disebut wali Allah, tapi saya cinta ulama dan cinta semua wali-wali Allah. Kalau kita cinta, insya Allah nanti digabungkan dengan mereka. Kita akan membaca, mengambil berkah dari kitab ini, bab mahabbatus sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mencintai sahabat, bab cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada ayat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ayah-ayah kamu, wahai para sahabat, wahai umat Muhammad, anak-anak kamu, orang tua kamu, saudara kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, harta yang engkau tumpuk, perniagaan yang engkau khawatir rugi, dan rumah yang engkau senangi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Urusannya itu artinya musibah atau kiamat. Allahu la yahdil qauman fasikin. Allah tidak berhidayah orang-orang yang fasik. Satu kali Sayyidina Umar bawa separuh hartanya kepada Nabi SAW. Lalu dalam hatinya dia mengatakan, saya orang paling mencintai Nabi. Sampai di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Sayyidina Abu Bakar telah membawa semua asetnya, tidak tersisa satupun, dan terjadi dialog antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Apa jawaban Abu Bakar? Allah wa rasuluhu. Aku tinggalkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam. Sudah mantap sekali Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah nantang Nabi, bahkan memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali menatap Nabi, Abu Bakar menangis. Itulah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar tahu Nabi itu siapa, sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar melihat begitu, cemburu di hatinya, tapi cemburu yang positif. Maka dia bawalah semua hartanya, yang tadinya cuma separuh, dibawa semua. Dalam hadis yang lain ada sambungannya. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai setelah diriku. Apa kata Nabi? Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi waladihi wan nasi ajma'in. Ini asbabul urutnya. Cuma hadisnya terpisah-pisah. Wahai Umar, tidaklah sempurna imanmu. Kalau bagi Umar lain, tidaklah sah imanmu. Tapi ulama kita belakangan memberi rukhsah terjemahan ini, tidaklah sempurna.
tidaklah sempurna imanmu sampai engkau lebih mencintai aku dari dirimu dan semua manusia dan hartamu. Gimana? Sudah sampai begitu belum? Belum. Kita lagi belajar cinta sama Rasulullah. Kita baru belajar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cinta berkorban, maka ada orang berangkat pagi pulang sore untuk menafkahi keluarganya, baik suami atau istrinya. Jika mereka bersepakat saling bekerja atau salah satunya bekerja, semuanya karena cinta, tidak ada lebih. Jika kepada anak, istri, pasangan, suami orang berkorban, kenapa kepada zat yang wajib dia lebih mencintainya dia tidak berkorban? Maka kita harus punya pengorbanan. Nanti bukti, ya Rasulullah, aku telah berkorban. Apa yang kita korbankan? Dahulu Heraklius dalam Sahih Bukhari bertanya kepada pedagang-pedagang Mekah, konglomerat Mekah, ditanya. Yang paling vokal namanya Abu Sufyan. Waktu itu ia belum Islam. Dipanggil Abu Sufyan, ditanya oleh Kaisar di istana, wahai Abu Sufyan. Nah, ini ada teksnya di sini, di halaman 593. Bagaimanakah cinta umat Muhammad kepada nabinya? Apa jawaban beliau? Ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidak pernah sejauh aku berkeliling di dunia, kata Abu Sufyan, ini suka kemana-mana, ada orang mencintai sosok melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta seseorang kepikiran terus Buya. Sahih. Buya dulu kepikiran beliau. Kita kalau senang, kita kepikiran terus. Keluar kota nggak bersamanya, kepikiran terus. Bekerja nggak ada dia, kita kepikiran terus. Begitulah. Tapi adakah kita merindukan Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada merindukan pasangan sallallahu alaihi wasallam? Ini kitab saya loncat-loncat aja ya. Ini ada kisah perempuan. Perang Uhud itu sahabat Nabi itu hanya 313. Dan waktu perang Uhud itu ada seorang perempuan punya ayah, punya saudara, dan punya suami, semuanya syahid fisabilillah. Dia sedih. Tapi ketika dikabarkan itu, yang terbayang bagi dia bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan anaknya. Siapa yang dia tanyakan? Ma fu'ila bi Rasulillah. Apa yang terjadi pada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka enggak tanya, ayahku sudah masuk surga, suamiku sudah masuk surga, anakku telah bertemu Tuhannya. Enggak bertanya lagi. Yang ditanya siapa? Kaifa fu'ila bi Rasulillah SAW. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Lalu sahabat-sahabat mengabarkan. Sahabat bingung, ini kok perempuan enggak menanyakan keluarganya sama sekali. Lalu mereka mengatakan khairan bihamdillah, Nabi Muhammad baik-baik saja. Si perempuan itu matanya mulai berkaca-kaca, dia tanya, arunihi hatta anzura ilaih. Pertemukan aku, perlihatkan aku sosok yang aku kasihi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatiku senang. Betulkah ia masih hidup atau ia telah tewas di medan juang? Lalu dibawalah dia ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh dia melihat Nabi, matanya langsung menetes. Apa kata beliau telah mendekat? Kullu musibatin ba'dak, ba'da salamatik, hayyinun haqir. Wahai Rasulullah, musibah apapun yang penting tidak mengenaimu wahai Rasulullah, itu kecil bagiku. Ayahandaku berpulang,
kekasihku berpulang, anakku berpulang. Yang penting kau belum berpulang wahai Rasulullah. Itu kebahagiaanku. Begitu dulu sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ini kalau ke suaminya berjuang fisabilillah, dakwah, ngajar, atau suaminya menghabiskan uangnya untuk membantu orang, untuk berdakwah, nggak usah protes. Jangan nanya, nanti anak kita gimana? Biarkan dia. Setiap suami dapat karamah, dapat kemuliaan dari Allah, istri ikut angkat. Keluarga, orang tua semuanya diangkat. Nggak ada yang kita sanggup ya, kayak gini. Nggak ada yang sanggup. Saya hanya sanggup menceritakannya. Itu pun menceritakannya nahan-nahan. Karena awal membaca kisah ini kita nangis. Nah, menceritakannya saya mencoba agak sedikit waras sedikit. Karena orang-orang yang cinta itu majnun. Orang cinta itu gila. Akalnya dihilangkan oleh Allah, yang muncul rasanya. Maka muncullah kitab Laila Majnun. Itu bukan orang gila. Itu yang ditulis oleh wali Allah tentang Laila Majnun. Orang yang mabuk dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali sahabat Nabi Anas bin Malik ditemui oleh muridnya Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani ini kawan dari Sayyidina Al-Hasan al-Basri. Apa kata Thabit? Ya Anas, wahai tuan guru Pak Anas, manakah tangan yang tangan itu dulu bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW? Lalu dia mengatakan, ini tangannya. Apa kata Imam Thabit? Wahai Sayyidina Anas, izinkan wajah hina Thabit mencium tangan yang dulu mencium makhluk paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dicium, menangis. Anas menangis, dia pun menangis. Terharu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas? Tidaklah ada malam illa wa ra'aitu habibi, kecuali aku melihat mimpi ketemu kekasihku. Jaga enggak jaga sama bagi Sayyidina Anas. Tiap malam dia enggak rindu lagi sama yang lain-lain, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak cinta kita naikin dari cinta nafsiyah kepada cinta zatiyah, cinta ruhiyah, cinta abul arwah, mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka murid beliau, murid Thabit, murid-muridnya terus sampai Imam Malik, Imam Ja'far. Imam Malik itu kalau disebut nama Nabi, bulu romanya kecil orang awak, bulu roma merindian. Ya, tagak bulu Ramadan. Itu yang terjadi pada Imam Malik. Lain dengan Imam Ja'far Shadiq, guru Imam Malik. Setiap disebut nama Nabi Muhammad dia langsung terdiam dan tak bisa ngomong. Sallallahu alaihi wasallam. Hatu Ustaz. Teh talu, Nabi tak pernah minum teh talu Ustaz. Bah kira-kira. Ya, Nabi tak pernah minum teh talu, tu nak minum teh talu lah. Jadi kawan kami Buya mendengar kecek seorang alim, An-Nabi ma syariba laban al-baqar. Nabi tidak pernah minum air susu sapi. Semenjak saat itu cuma nazar, wallahi la ashrabanna laban al-baqar. Demi Allah saya tidak akan minum lagi air susu sapi. Orang ni salah faham. Nabi tidak makan nasi, bahkan nak bersumpah dia nak makan nasi. Ya kan? Nabi lain Nabi ngopi-ngopi nak. Tak ada. Maka hadis mengenai fadilah kopi itu bukan hadis Nabi, itu wali yang menyebutkan. Bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham. Nanti ada yang salah paham.
Lucu, Bu ya, beberapa tahun lalu masih ingat nggak orang minum air kancing? Mohon maaf baksonya gak jorok saya. Kancing untu, air pipis untu diminum. Lihat karena apa ya? Pakai lo video lo viral lo tuh. Lucu, baca hadis nggak pakai ilmu. Hadis itu bahan mahal yang bisa mengolahnya ahli fikih, ahli akidah, ahli tasawuf. Itu yang bisa mengolah. Ini cuma bahan. Disebutkanlah riwayat bahwa di masa Nabi ada sekelompok orang datang ke Nabi, lalu dia terlihat sakit kuning. Nabi kemudian memberi mereka makan, minum, dan yang mereka minum tidak hanya susunya, tapi juga albanaha wa abwalaha, susunya onta dan air seninya. Bagi kira-kira hadis itu ditolak oleh Imam Syafi'i, pemahaman bahwa bukan hadis ditolak, pemahamannya bahwa air kencing onta itu boleh diminum. Pipis onta menjijikkan nggak? Menjijikkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa salah satu ciri najis menjijikkan. Itu fikih Syafi'i. Imam Malik tidak. Adapun hadis tadi oleh Imam Syafi'i dikhususkan bab darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Obat kalau sudah darurat baru boleh. Bukan bab sehari-hari. Oleh kawan dibacakan hadis onta, susu onta plus ada minum deh kawan. Alhamdulillah terkenal di sebentar. Jadi membaca hadis itu tidak boleh dengan nafsu. Baca hadis ada ilmunya. Maka muhaddis la yajuzu alaihi ay yufti. Ahli hadis tidak boleh berfatwa kecuali dia seorang yang faqih, ahli fiqih. Tidak boleh berbicara ilmu akidah kecuali dia ahli kalam. Tidak diperkenankan bicara tasawuf kecuali mengambil ilmu tasawuf. Nah, balik kita ke bab ini. Para sahabat apabila mereka berpisah dengan Nabi, mereka menangis. Satu kali Sayyidina Muaz dikirim oleh Nabi Muhammad SAW bertugas ke Yaman menjadi mufti. Apa kata beliau? Ya Muaz, wahai Muaz, innaka asa alla talqani ba'daha mihadza. Wahai Muaz, mungkin setelah tahun ini kita tidak bertemu lagi. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadza wa qabri. Mungkin engkau hanya bertemu masjidku dan kuburku. Bah, kira-kira kalau ada orang mengabari begitu, menangis tak? Nangis. Fabaka Muaz jaz'an li firaqi Rasulillah SAW. Maka Sayyidina Muaz nangis. Nangisnya berat. Berarti Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan beliau akan berpulang. Benar gak? Guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub 2 minggu sebelum wafat mengabarkan hal yang sama. Bahkan setahun sebelumnya beliau sudah mengatakan dan membacakan kalimat yang mirip dengan kalimat ini. Jadi wali-wali Allah itu diberi kabar, ilham. Cuma ada yang ilhamnya jelas, ada yang ilhamnya samar-samar. Sayyidina Muaz nangis. 2 minggu sebelum guru kami wafat, beliau mengatakan, in muttu fa'alaikum bil ma'ad. Kalau aku wafat, saya titipkan pesantren, tolong dilanjutkan. Tuh semua teman-teman kita dengar itu waktu itu. Tidak sampai kami ngajar kitab hadis Kutubus Sittah saat itu, hari Kamis ngajar di masjid rumah beliau di seberang jalan.
kok hari itu aneh, mendung, tiba-tiba perasaan gak nyaman. Oh ternyata dikhabari tufiya Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub. Disitulah air mata mengalir. Cuma kalau kita kisahnya balik menangis lo balik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman malam-malam kehabisan air minum. Jadi Nabi suka berkunjung ke keluarga-keluarga jauhnya. Salah satunya Ummu Aiman. Rasulullah buang air lah di satu botol. Botolnya botol khusus untuk taruh air. Dulu belum ada WC dalam rumah. Maka orang-orang dulu kalau buang air mesti jauh ke padang. Ada lembah khusus. Jika malam hari mereka buang air di satu bejana. Lalu Rasulullah SAW bangun malam hari, buang air kecil di situ. Lalu beliau tidur lagi. Setelah beliau tidur, tiba-tiba Ummu Aiman masuk. Lihat, ada air kan? Ternyata ada air di satu bejana. Fasyaribat minhu. Lalu dia minum dari air bejana itu. Pagi-pagi Nabi lihat, lah kok nggak ada. Nabi tanya, ya Ummu Aiman, hai Ummu Aiman, apakah engkau minum air itu? Kata Ummu, iya wahai Rasulullah. Malam tadi aku kehausan. Dulu kan tidak ada dispenser kan, tidak ada air galon loh. Air aqua apa namanya, tidak ada. Fasyaribtu minhu. Aku cari-cari ketemu, aku minum. Nabi larang nggak? Apakah Nabi mau najis? Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya, wahai Ummu Aiman. Maka dalam mazhab Syafi'i ada satu qaul. Qaul ini tidak masyhur tapi ada. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kan ada mazhab untuk awam, ada khas. Ini yang khasnya. Para imam kita mengatakan apapun yang keluar dari tubuh Nabi khusus laisat binajis, tidaklah najis. Wa laisa minal hadatsain mutanajjisain. Yang keluar itu bukanlah hadas-hadas yang najis. Khusus Nabi Muhammad SAW. Gimana cara bayanginnya? Pernah punya bayi atau megang bayi? Bayi yang belum mengkonsumsi kecuali air ASI ibunya, air susu ibunya, harum nggak? Terutama yang laki-laki. Kalau bayi laki-laki, kalau dia buang air kecil cukup dipercik, yurassu. Kalau perempuan baru dibersihkan, baru dicuci, sama. Tapi tetap sama, tidak bau, malah harum. Nabi SAW tangannya kuat, tapi harum seperti bayi, bahkan lebih harum dari bayi. Nabi jika jalan di suatu tempat, di tempat itu jika beliau sudah tidak ada, tempat itu harum beberapa menit. Itulah tadi kenapa ada setiap mahal qiyam ada orang. Nah, itu rahasianya ya. Itu sanadnya ke situ. Itu bukan buatan orang Yaman, itu bukan. Itu namanya simbolis, rumus ya, tasyabbuh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga ketika kita mahal qiyam kita merasakan seakan-akan Nabi melewati kita. Nah, dalam ilmu hipnosis itu dipakai oleh mereka. Training moderat motivator mereka menggunakan itu. Bau, harum, video, suasana itu akan mengingatkan kepada hal-hal yang paling kita sukai dan cintai. Setelah Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar berkalam kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ayo kita berziarah, berkunjung kepada Ummu Aiman seperti dulu Rasulullah berkunjung kepada Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah SAW yazuruha.
Nah, ini sunnah. Nah, tolong dihidupkan nanti Buya. Dulu Buya Bahar Yusuf pernah bersilaturahmi ke siapa? Kembalikan silaturahmi ke beliau. Ini sunnah. Cara-cara ihsan kepada orang yang sudah wafat, tidak hanya kirim doa, tapi juga berkunjung kepada orang-orang yang dulu dia kunjungi, berziarah ke tempat yang dulu dia berziarah. Ini salah satu ajaran Nabi SAW. Maka berkunjunglah mereka kepada Ummu Aiman. Sampai pada Ummu Aiman fabakat, beliau menangis. Bertanyalah Sayyidina Abu Bakar dan Umar, "Ya Ummu Aiman, ma yubkiki?" Apa yang buat engkau menangis? Jadi Ummu Aiman lihat Abu Bakar, Umar. Biasanya ada Nabi, ada Abu Bakar. Ada Nabi, ada Umar. Sekarang ada Abu Bakar, ada Umar, tidak ada Nabi SAW. Apa kata beliau Ummu Aiman? Inni la'alamu anna ma'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Aku sangat mengerti bahwa Rasulullah berpulang itu lebih baik bagi Rasulullah. Walakin, tapi aku menangis bukan karena Nabi berpulang. Aku menangis annal wahya qad inqata'a. Wahyu telah terputus minas sama. Karena beliau ngomong begitu, dulu Abu Bakar, Umar ada masalah apapun tanya ke Nabi, wahyu turun. Abu Bakar jadi khalifah, banyak masalah, wahyu tidak turun. Maka menangislah mereka berdua. Mereka berdua menangis. Betul wahai Ummu Aiman, kira-kira begitu. Sekarang banyak masalah kita, wahyu tidak turun. Untung Quran sudah sempurna. Jadi mereka punya majelis mengenang Rasulullah SAW. Itulah cikal bakal majelis Nabi, majelis Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih dalil Maulid. Apa dalil buat Maulid? Nih dia. Bahwa sahabat berkumpul, mereka menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat Ibnu Asakir yang ditolak oleh kelompok-kelompok yang anti Maulid, mereka katakan ini hadis palsu. Disebutkan kisah yang luar biasa mengenai Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu gak sanggup lama-lama di Madinah, karena setiap kali melihat lorong-lorong Madinah, dia melihat Nabi Muhammad SAW seakan-akan berjalan. Maka beliau merantaulah ke Syam. Ya. Kata Imam Ibnu Asakir an Bilal radhiyallahu ta'ala anhu annahu nazala Badariyan, bahwasanya Sayyidina Bilal tinggal di satu tempat namanya Badari di Syam. Lalu beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa menceritakan mimpi itu sunnah. Sunnah menceritakan mimpi ketemu Rasulullah, salah satu tradisi sunnah salafus soleh. Banyak hari ini ngaku ikut salafus soleh, tapi mimpi ketemu Rasulullah dilarang. Nggak boleh cerita, nanti orang-orang syirik. Apa hubungannya mimpi dengan syirik? Syirik itu menyembah selain Allah. Mimpi tidak pernah menyembah selain Allah. Ya. Beliau bermimpi Nabi SAW ba'da wafatih, setelah Nabi SAW wafat. Wa huwa yaqul, Nabi bersabda, "Ma hadhil jafwah ya Bilal?" Apa-apaan ini wahai Bilal? Amma an laka an tazurani. Kenapa kamu lama tidak berkunjung menziarahiku? Nabi cuma bertanya begitu di mimpinya. Maka Sayyidina Bilal bangun. Fantabaha Bilal hazinan khaifan. Beliau kalau bahasa orang awaknya tasinta. Tasinta malam hari. Apa itu bahasanya? Lah berubah lah seminang ni nak. Beliau bangun, intabah khaifan hazinan. Beliau ketakutan dan sedih menangis. Sudah lama tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dalam mimpi. Kan banyak yang berkalam. Seandainya mimpi ketemu Rasulullah itu benar, itulah banyak ulama-ulama sahabat dan tabi'in mimpi. Ini buktinya. Ente aja enggak tahu, ya? Kalian aja enggak tahu karena enggak mau baca, padahal semua ada di kitab. Katanya ahli hadis, ahli sunnah, tapi giliran yang begini nggak mau baca.
Jadi hadis sunnahnya cuma beberapa aja. Man ahdasa, apa hadisnya? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu farad kullu bid'atin dhalalah wa kullu. Di dua hadis diulang-ulang, digiling terus. Inilah sunnah, inilah sunnah. Ya. Alhamdulillah beberapa belas tahun kami bangun tidur ngaji hadis, sebelum tidur 2 jam ngaji hadis. Begitu terus. Berkelima terus dengan hadis. Nggak ada tuh sok-sok ngadis gitu, nggak ada ya. Sok-sok ahlus sunnah nggak ada kita. Kita hanya mengatakan kami sedang berusaha mengikuti ahlus sunnah. Sayyidina Bilal fa'ata faraqiba rahilatahu ila al-Madinah fa'ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal lewat karena mimpi ini belum berangkat dari Syam, perjalanan sekitar setengah bulan, sampailah di Madinah. Sampai di Madinah ternyata di situ sudah ada Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Bilal yabki wa yamzagh wajhahu alaih. Sampai ke kubur belum nangis. Maka nangis di kubur bukanlah khurafat. Nangis di kubur bukanlah syirik. Nangis di kubur salah satu tanda ada rahmah di dalam qalbu, kasih sayang di dalam qalbu. Yang nggak boleh jambak-jambak rambut. Nah, dulu awal-awal ziarah dibolehkan Nabi, perempuan dilarang. Maka kata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratul kubur walam yu'zam alaina. Hadis sahih Bukhari. Kami dulu dilarang, tapi larangannya tidak sampai haram. Maka hadis ini lebih sahih dari hadis Imam Tirmizi, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melaknat peziarah kubur perempuan. Ini hadis sudah dihapus oleh hadis ini, mansukh. Ditambah ada hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang, sekarang aku bolehkan. Hadis Imam Muslim, hadis sahih. Cuma syaratnya gitu, kalau perempuan harus ditemani oleh teman perempuannya atau mahramnya. Kalau enggak nanti jambak-jambak rambut, nangis nanti copot jilbabnya. Ya. Nah, itu yang enggak boleh ya. Kalau kuat lanjut, kalau enggak kuat enggak usah. Fa'aqbala al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhu faja'ala Bilal yadummuhuma wa yuqabbiluhuma. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain menemui beliau, Sayyidina Bilal. Yang paling mirip dengan Nabi siapa? Sayyidina Hasan. Tapi yang mirip dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain. Maka beliau tidak tahan ingin memeluk mereka. Dipeluk, dicium-cium semuanya. Karena dulu Al-Hasan wal Husain main-main, yang menjaga adalah Bilal. Dipeluk, nangis, dan mereka itulah reuni Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka berkisahlah tentang Nabi. Ya. Apa kata Sayyidina Al-Hasan Husain? Natamanna nasma adhanaka alladhi tu'azzinu bihi li Rasulillah SAW. Wahai Sayyidina Bilal, kami berharap engkau berazan seperti dulu engkau berazan untuk Nabi Muhammad SAW. Fa'ala sathal masjid. Lalu beliau naik ke tempat. Jadi dulu karena tidak ada mikrofon, ada tempat khusus muazin tinggi. Di situ Sayyidina Bilal azan. Dulu tidak ada mikrofon karena tidak ada suara bising, tidak ada suara motor, tidak ada suara musik. Maka kalau ada orang azan, itu bisa radius sekian kilo terdengar. Maka mulailah beliau berazan. Falamma qala Allahu Akbar, irtahabbat al-Madinah, irtajjat al-Madinah. Ketika beliau azan, bergetarlah seluruh isi Madinah. Ibu-ibu yang tadi lagi masak, berhenti masak, keluar. Abu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad kembali Allah bangkitkan? Anak-anak bingung, ada apa dengan ibu-ibu? Orang-orang tua semua keluar. Mereka berkumpul di masjid mendengarkan Sayyidina Bilal berazan.
Tapi sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kharajat al-awatiq an-nisa min khudurin wa qalu Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ru'ya yawm akthar bakian wala baqiya bil Madinah ba'dahu akthar min dhalika al-yawm. Di saat beliau membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang-orang di Madinah datang ke masjid dan semuanya menangisi Rasulullah SAW. Kata beliau di sini, tidak ada lagi nangis berjamaah melebihi nangisnya saat itu. Maka merindukan Nabi menangisi Rasulullah bagian daripada salah satu ahwal cara para ulama sahabat mengingat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang bawa tahan-tahan dari tadi. Jangan sampai hujan belum beko serambi Makkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdasarkan teks ini, para ulama kita mengatakan rindu itu akan tambah kuat jika kita mendengarkan suara merdu, yang suara merdu itu dulu hadir orang yang kita kasihi. Makanya banyaklah orang-orang kalau rindu kepada kekasihnya, dia dengarkan lagu-lagu. Kalau sahabat rindu, yang mereka dengarkan adalah azan Sayyidina Bilal. Itu boleh disebut nangis berjamaah, sekota Madinah nangis. Anak-anak muda pun yang gak mengerti, mereka pun ikut nangis. Melihat orang tuanya merindukan Nabi SAW, mereka pun nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bab nangis-nangisnya ya. Kini bab yang agak serius. Dahulu beberapa tahun lalu, kira-kira tahun-tahun 60, 70, 80, itu ada seorang syekh namanya Syekh Al-Buti nulis kitab Fiqhus Sirah. Fikih sirah, memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Itu buku terbaik menurut kami tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Silakan dikaji, dibaca. Sudah ada terjemahannya. Apa kata beliau? Disebutkanlah beberapa hadis bahwa para sahabat bertabarruk. Apa ditabarruk? Tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Mengambil berkah. Kata kawan, berkah itu dari Allah, betul. Bukan berarti berkah itu tidak turun kepada makhluk. Kalimat yang benar, tapi maksud dia batil. Dia menyebut kalimat itu untuk melarang orang bertabarruk. Ya, padahal berkah Allah turunkan ke langit, ke bumi. Sayyidina Anas, ini indahnya hidup Sayyidina Anas. Yang dia pegang tidak hanya tangan Nabi. Nabi meninggal, dia simpan rambut Nabi. Nabi meninggal, dia simpan satu tongkat Nabi namanya Usayyah, tongkat kecil. Padahal Sayyidina Anas belum tua. Itulah dalil guru walaupun belum 40 tahun disunahkan bawa tongkat. Nah, Buya kalau pas maulid bawa tongkat Buya, ya. Ada tongkat Buya, nanti kita kasih ijazah musasal bil asa. Dibawa setiap maulid minimal atau pas ngajar taklim yang sifatnya khas, ya, dibawa tongkat. Sayyidina Anas meninggal, dulu tongkat Rasulullah dipegang kemana-mana. Beruntungnya tongkat ini membersamai Nabi. Tapi ada kayu yang kurang faham bab peruntungan, tapi dia lumayan beruntung, yaitu sandaran Nabi. Kayu yang dulu sandaran Nabi. Ketika Nabi dibuatkan mimbar, kayu itu menangis dan didengar oleh semua orang di masjid. Nah, inilah karomah sahabat. Sahabat mampu mendengarkan tangisnya pohon. Kalau kita mendengarkan itu hari ini, mungkin setengah-setengah kilo. Lah mengecek-ngecek surang sesuai. Makanya itu tidak diperdengarkan kepada kita.
Berkalamlah Nabi kepada pohon, kepada kayu yang jadi sandaran. Dia elus-elus, lalu diamlah dia. Ayatuhan nakhlah, wahai kayu kurma, kayunya dari kurma, maukah engkau aku tawarkan satu, bersamaku tetap jadi sandaranku atau masuk surga? Sayangnya sang kayu tidak punya akal, maka dia pilih surga. Padahal yang jadi sandaran dia itulah yang megang kunci surga. Dek kayu indah baraka. Tapi kayu yang satu ini gak pernah protes. Kayu yang di tangan Nabi, Usayyah, tongkat kecil. Tongkat itu sampai Nabi wafat masih bersama Nabi dan diwariskan ke Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Maka memelihara warisan-warisan guru, warisan-warisan masyayikh itu bagian dari sunnah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas, ini rambut Nabi SAW, disimpan di rambut Nabi. Rambut itu dia peroleh dari ayahnya Abu Talha. Abu Talha adalah orang kalau sekarang disebut mutawif, yang menjaga Nabi ketika lagi umrah dan haji. Waktu tahallul Nabi nggak kayak orang kita hari ini. Tahallul nggak pernah mau botak, takut berkurang namanya kurang gantengnya, berkurang rancaknya. Padahal rancak di muku bukan di rambut. Jadi siapa yang umrah haji laki-laki tahallul potong, karena Nabi mendoakan 3 kali rahmat. Allah marham al-muhallakin. Para istri-istri ini, perempuan-perempuan punya saudara laki-laki umrah botaan kepala suami itu, ya. Sampaikan, kamu tetap indah gagah di wajahku walaupun kepalamu botak. Nabi ambil rambut, apa kata Nabi? Ya Aba Talha, ayahanda dari Anas, aqsim bainan nas, bagi-bagikan. Rambut itulah yang sampai sekarang masih tersimpan di kalangan sebagian ulama dan habaib. Masih tersimpan. Cuma ada yang saya punya rambut Nabi. Nah, gitu. Ada yang diam-diam. Mungkin gak rambut Nabi masih ada? Kan Nabi sudah mati 1400 tahun. Nah, ini kan kalam-kalam orang gak beradab. Mengatakan Nabi mati itu soal adab. Kenapa Sayyidina Umar marah kepada orang yang mengatakan mata Muhammad? Yang boleh mengatakan Nabi mati itu cuma Allah. Afa immata au kutila, itu di Quran. Sahabat menyebutnya wafah, tufya atau intaqala ila rafil ala. Hanya satu riwayat bil makna yang menyebutkan mata. Yang sahih mereka enggak nyebut kata mati. Kenapa? Di Quran lebih tinggi Nabi atau syuhada? Mana yang lebih tinggi? Oke. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan para syuhada itu mati. Tuh, itu larangan. Ini dalilnya. La makruh mengatakan Nabi mati. Karena Nabi lebih tinggi dari aulia. Bal ahya'un inna rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah SWT, mendapatkan rezeki. Berarti ada rezeki yang bukan rezeki zahir, tapi rezeki batin. Sayyidina Anas wariskan rambut ini kepada muridnya Ubaidah kepada Ibnu Sirin. Apa kata Ubaidah dan tabi'in? Hazihi ahabbu ilaina, rambut-rambut ini lebih kami cintai minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu rambut Nabi. Ummu Salamah sakit, tapi sakitnya bukan sakit fisik, sakit rindu. Maka dia keluarkan di lemarinya ada beberapa rambut Nabi, dia celup ke air. Dia sapalah Rasulullah dalam salawat-salawatnya. Rambut Nabi disimpan, lalu air diminum, langsung sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Syirikna
Kalau syirik, sahabat Nabi, istri Nabi syirik dong. Syirik itu hanya dua. Syirik menyembah selain Allah dan meyakini ada kekuatan sebanding Allah. Itu syirik. Jadi ada syirik, ada dua. Satu, menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Adakah umat Nabi Muhammad yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Ada enggak? Enggak ada. Maka di dalam Burdah dikatakan, jangan engkau yakini Nabi Muhammad itu seperti orang Nasrani meyakini Nabi Isa. Jika engkau paham bab ini, maka pujilah dia sesukamu. Itu bukanlah syirik. Bagi yang salah faham, yang mengatakan memuji beliau, mengingat beliau, tabaruk itu syirik, dia tidak membaca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Syekh Al-Buti mengatakan bahwa tabarruk, mengambil berkah Nabi SAW, baik fisik ataupun non fisik, itu sunnah masyru'ah, sunnah yang disyariatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lain dengan seorang syekh, dia sebutlah oleh Syekh Al-Buti di situ, orang yang menganggap bahwa bertabaruk itu syirik, namanya Syekh Albani. Nah, dulu saya memfavoritkan Syekh Albani, tapi setelah bertemu dengan anak Syekh Al-Buti, saya mulailah sadar bahwa Syekh Albani ini perlu dikritisi. Dan Syekh Al-Buti mengkritisinya dahsyat sekali. Kata Syekh Albani, nggak boleh tabaruk itu syirik. Ternyata Syekh Albani tidak ngaji akidah dengan mendalam, sehingga menganggap syirik yang bukan syirik. Tawasul syirik, tawasul dengan orang yang mati dan tidak hadir syirik. Padahal sahabat-sahabat, tabi'in dan ulama-ulama dari dulu generasi ke generasi mereka biasa bertawasul. Disitulah saya mengkritisi Zakir Naik dan orang nggak mau paham. Kita pencinta kajian Zakir Naik, kristologi, tapi kalau dia masuk ke bab akidah, dia bukan seorang ahli akidah, dia dokter. Perlu kita kritisi. Yang nggak boleh dikritisi cuma Rasulullah SAW. Ar-Razi boleh dikritisi, silahkan dikritik. Boleh nggak kritisi Buya? Boleh nggak? Boleh. Kritisi Imam Bukhari boleh nggak? Boleh, apalagi cuma Albani. Ibu-ibu pakai ameh lah, Bu. Kalau di Jawa ameh itu emas. Emas itu banyak. Ada yang bertubuh, ada yang balogam. Ya, Bu ya. Albani memfatwakan haram perempuan pakai emas. Ibu-ibu ini pelaku haram semua. Karena dia tidak ahli fikih. Dia cukup jadi peneliti hadis, jangan berfatwa. Cuma sayang dia berfatwa. Seandainya Syekh Albani tidak berfatwa, dia akan dihargai banyak ulama. Insya Allah. Cuma sayang ya, beliau sudah wafat. Kata Qatadah bin Nu'man, suatu malam aku keluar muslimah, gelap. Lalu aku berkata, "Lau ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu as-salat." Seandainya memungkinkan aku datang ke Nabi dan salat bersamanya. Fa fa'altu falamma dakhaltu al-masjid. Lalu aku melakukannya dan masuk masjid. Tiba-tiba ada Rasulullah malam hari di masjid. Fakultu, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi inni unisuka ya Rasulullah, aku merindukan engkau wahai Rasulullah. Maka rindu kepada guru itu bukan rindu kepada guru itu, merindu nur Nabi Muhammad SAW yang ada pada guru itu. Maka kita merindukan guru. Rindu nggak dengan guru? Guru punya guru nak. Guru punya guru, bersambunglah silsilahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita rindu kepada Rasulullah SAW. Maka merindukan guru
itulah jalan at-tariq ila syauqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah merindui gurunya tidak tahu cara merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah, inni unisuka ya Rasulullah. Aku merindukan engkau ya Rasul, tengah malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadzal urjun fatahassan bihi fa innaka idza kharajta adaa laka 'ashran amamaka wa 'ashran khalfak." Hai Qatadah, ambillah tongkatku ini. Jadi Nabi punya tongkat dan dikasih nama. Ada tongkat namanya urjun. Jadikan ini sebagai benteng pertahanan. Jika engkau keluar, maka tongkatmu akan bercahaya. Bercahaya 10 langkah ke depan, 10 langkah ke belakang, kiri kanan. Ini beliau. Itu karena rindu. Dan hadis yang lebih sahih, ini sering saya sampaikan. Sayyidatuna Aisyah menjahit malam hari pakai lampu dama. Tahu lampu dama nak? Biasalah. Tahu-tahu jarumnya jatuh. Jarum jatuh, Sayyidatuna Aisyah mencari-cari jarum. Karena dulu dama itu cuma terangnya ke atas, ke bawah pun gelap. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hujratah. Tiba-tiba Nabi masuk ke kamar. Fa'adha'a wajhuhu, maka cahaya wajahnya menyinari semua sudut daripada kamar. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, "Oh, ini dia jarum." Kadang-kadang nur Muhammad itu Allah terbitkan dan Allah zahirkan. Kadang-kadang Allah sirkan di dalam dada. Allah sirkan dan dititipkan di semua dada orang beriman. Maka nur kita, kalau kita masih ada rindu kepada Rasulullah, berarti ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lah. Alah tenang. Lah tu ya. Tanya jawab lah nak. Jadi kesimpulannya, mencintai Nabi itu adalah syarat sah iman sempurna. Dan mencinta mesti ada pengorbanan, korban waktu, korban harta, korban perasaan. Nabi adalah orang yang paling banyak berkorban. Jadi jika ingin menghidupkan majelis-majelis sunnah Nabi, maka kita akan dituduh bid'ah, akan dicaci maki, akan dianggap sesat. Siap-siap jalan ya. Tapi tenang, yang penting penduduk langit mencintai kita. Penduduk langit tidak mungkin mencintai kecuali yang memiliki langit dan bumi mencintai. Ya. Allah marzuqna hubbaka wa hubba yuhibbuk. Ya. Dan yang kedua, tabarruk, mengambil berkah bukanlah bab akidah, tapi bab mahabbah. Mahabbah masuk ke bab tasawuf. Dan saya sampaikan berkali-kali, siapa yang bergerak di bidang fatwa, jangan berfatwa di bidang tasawuf. Tasawuf itu sudah ada ahlinya, tidak memerlukan fatwanya para mufti. Fatwanya orang-orang yang bergerak di fatwa. Tidak perlu istilah-istilah, nilai-nilai, kaedah-kaedah yang disampaikan ahli kalam. Ahli-ahli tasawuf itu sudah mensyaratkan bahwa tasawuf yang sahih akidahnya Ahlussunnah bermazhab fikih. Enggak usah khawatir. Ya. Barangkali itu semoga bermanfaat.